Berjumpa lagi dengan saya, Gede Riaktama. Pada pertemuan ini saya akan membahas mengenai cara membuat tabel dengan menggunakan bahasa pemrograman HTML. Adapun standar kompetensi pada pertemuan ini yaitu menggunakan internet untuk keperluan informasi dan komunikasi. Kompetensi dasar mendeskripsikan cara akses internet. Indikator pencapaian kompetensi, siswa dapat membuat tabel dengan HTML. Sedangkan tujuan pembelajarannya yaitu setelah proses pembelajaran diharapkan siswa dapat membuat tabel dengan HTML. Materi mengenai tabel yang pertama itu pengenalan. Jadi tabel di sini merupakan hal yang penting dalam membuat interface website Anda. Dengan tabel Anda dapat memecahkan layout website menjadi beberapa kolom atau baris. Dengan tabel halaman website Anda akan lebih rapi. Tabel merupakan tag HTML terumit karena di dalam tag tabel terdapat tag-tag lainnya dan tabel ini sangat penting. Karena itu sebelum meneruskan, tarik nafas dalam-dalam dan konsentrasi. Untuk membuat tabel maka diperlukan tag-tag dasar seperti diawali dengan tabel, tag tabel, kemudian diakhiri dengan penutup tag tabel. Tag ini merupakan kontainer yang dapat membuat tabel. Kemudian tr. Di dalam tabel tag ini berfungsi untuk membuat garis. Berikutnya ada td. Di antara tag td ini fungsinya untuk membuat kolom. Di dalam tag tr harus terdapat tag td. Anda bisa menambahkannya banyak tag td di dalam tr untuk membuat kolom. Kemudian th. Th ini hanya saja berfungsi sebagai header. Biasanya digunakan pada baris garis pertama di dalam tabel. Bagian B, atribut dan tag dan atributnya. Jadi di sini tabel ini memiliki beberapa atribut. Ada border, cell padding, cell spacing, weight, height, name, ID, title, background color, background, alike, valike. Jadi border ini digunakan untuk membuat lebar garis atau tebal garis pada suatu tabel. Seperti pada tabel ini kita bisa lihat ini menggunakan border 1. Dan apabila kita ingin memperbesar garis ini, kita boleh menambah bordernya, misalnya 1 menjadi 2 dan seterusnya. Kemudian cell padding itu jarak antara garis tabel. Jadi teks itu berada masuk ke dalam ke tengah sedikit. Kemudian cell spacing hampir sama fungsinya, itu teksnya itu agar lebih ke tengah. Kemudian weight ini untuk lebar dari tabel, sedangkan height itu tinggi tabel. ID ini untuk memberikan tanda pengenal pada tabel tersebut. Kemudian ada title, ini untuk memberi judul tabel. Kemudian background color, itu untuk memberi warna background pada suatu tabel. Kemudian ada background, ini untuk jika kita ingin memberikan background berupa image atau foto. Kemudian alike ini digunakan untuk rata kiri atau rata kanan dan rata tengah. Sedangkan valike itu untuk vertical alike. Jadi atas, bawah, atas, middle, dan bawah, button. Kemudian tr ini digunakan untuk membuat garis. Sedangkan atributnya itu ada height, background color, background. Fungsinya itu hampir sama dengan yang tadi. Kemudian td untuk membuat kolom. Di sini ada height, weight, background color, alike, background, valike, title, col span, dan row span.
Nanti kita akan bahas fungsinya. Kemudian ada th, ada height, weight, background color. Ini untuk membuat heading. Kemudian ada col span dan row span. Kemudian body. Body di sini ada height, weight, alike, valike dan background color dan background. Jadi fungsinya itu, atributnya itu hampir sama dengan yang tadi. Begitu juga dengan cons group. Itu untuk format yang berlaku bagi kolom. Itu hampir sama, height, weight-nya hampir sama fungsinya. Kemudian contoh tabel. Tabel diawali dengan tag tabel dan biasanya memiliki atribut border. Jika border 0, maka garis pada tabel tidak ditampilkan. Biasanya jika kita menampilkan atribut border, maka otomatis tabel tersebut juga tidak memiliki garis. Jadi tabel memiliki atribut cell padding untuk memberi jarak di dalam kolom dan cell spacing untuk memberi jarak antar kolom. Di sini ada kode HTML yang boleh kita coba. Kemudian kita simpan dengan nama tabel1.html. Pada saat kita buka di web browser, maka akan ada tampil seperti berikut ini. Berikutnya, coba Anda ubah nilai dari atribut cell padding dan cell spacing untuk melihat perbedaannya. Cobalah untuk mengotak-atik kode di atas dengan mengubah nilai-nilai atributnya. Setiap tabel memiliki baris dengan menggunakan tag tr. Di dalam baris perlu sebuah kolom atau lebih. Kolom dibuat menggunakan tag td. Jadi di sini kita akan coba merubah nilainya. Misalnya bordernya kita ganti dengan misalnya di sini 3. Kita simpan. Pada saat kita buka di browser, maka bordernya itu akan lebih tebal. Kemudian cell paddingnya kita coba kita ganti dengan angka 10. Kita akan lihat perbedaannya. Cell padding. Jadi jarak antar teks itu gunanya cell padding. Kemudian kita coba lagi, misalnya cell spacingnya itu kita ganti dengan 10. Kemudian kita simpan. Kita lihat hasilnya. Jadi di sini sangat jelas fungsi dari cell padding dan cell spacing. Kemudian di sini ada contoh lagi, kita akan coba. Jadi kode ini kita akan ketik di notepad bawaan dari Windows, kemudian kita simpan dengan nama misalnya tabel2.html dan kita buka dengan menggunakan web browser.
Jadi kode ini diketik pada notepad, kemudian disimpan dengan nama misalnya tabel2.html. Pada saat dibuka dengan web browser, maka hasilnya akan seperti ini. Jadi untuk penjelasan, tabel bordernya itu 1, jadi bordernya ini tebal garisnya itu 1, kemudian weight itu 200, jadi lebar dari tabel ini adalah 200, kemudian cell paddingnya itu 2, jadi jarak di teksnya ini 2. Kemudian TR ini untuk membuat garis. Kemudian TD itu weightnya 100, karena kita tadi membuat tabelnya itu lebarnya itu 200, jadi kita bagi 2. Jadi untuk header 1 dan header 2 itu masing-masing nilainya 100. Jadi TD weightnya itu 100 dengan posisi tengah. Backgroundnya itu warna seperti ini. Ini menggunakan warna CSS. Jadi untuk pengkodean warna CSS boleh di-download pada menu download. Jadi nama softwarenya itu Color Crop. Jadi di sini misalnya kita akan suka warna, misalnya warna seperti ini, kita boleh gunakan ini. Nah, kemudian kita klik satu kali di sini, maka ini adalah kode CSS dari warna ini. Jadi ini sudah tersedia pada menu download. Jadi Anda tidak perlu menghafal warna CSS-nya, cukup menggunakan software Color Crop. Color Crop ini akan sangat memudahkan Anda untuk mencari warna-warna dari CSS. Jadi Anda tidak perlu susah payah untuk menghafalnya. Kemudian ini TR, kita tutup TR, jadi garisnya ini kita tutup. Kemudian kita buat lagi garis. Kita buat lagi garis ini. Kemudian di dalam garis ini kita isi 2 kolom lagi, itu menggunakan TD dengan masing-masing nilainya itu adalah 100. Kemudian setelah itu kita tutup dengan TR. Jadi yang ini TR, di bawahnya sel 1, sel 2, kemudian kita tutup dengan TR. Kemudian kita buat lagi sel 3 dengan sel 4, kolom sel 3 dengan sel 4. Kemudian kita tutup. Kemudian tabelnya jangan lupa ditutup. Jadi pada saat kita buka dengan menggunakan browser, maka hasilnya adalah seperti berikut ini. Seperti ini. Pada kode di atas terdapat atribut background color yang berguna untuk memberi warna pada background di dalam kolom atau TD. Anda dapat menuliskan kode HTML apa saja, bahkan Anda dapat memasang tag tabel di dalamnya, yang berarti Anda memasang tabel di dalam tabel. Jadi HTML ini kita boleh menambahkan tabel di dalam tabel. Di sini ada contoh, kita boleh coba. Jadi Anda ketik kode ini di notepad, kurang lebih seperti ini.
pada saat kita ketik kemudian kita buka dengan menggunakan web browser, maka hasilnya itu adalah seperti berikut ini. Jadi kita menggunakan bordernya itu satu, tebal garisnya itu 1, kemudian lebar tabelnya itu 200, kemudian cell paddingnya itu menggunakan 2, kemudian kita buat garis, ini kita buat garis di atas, kemudian TD weight itu 100, karena lebarnya ini 200 kita bagi 2 yaitu 100. Sedangkan align-nya itu center, background green, tulisannya tebal, kita kasih bold, header. Begitu juga di bawah, di sebelahnya itu sama. Sebelum kita menambahkan TR, maka kolom itu akan terus sejajar ke kanan, dia tidak akan ke bawah sebelum ditutup dengan TR atau ditambah dengan TR. Begitu juga di bawahnya, TD 100, row span 2. Jadi fungsinya row span itu untuk baris. Jadi dia akan di sini row spannya 2. Jadi dia 2 1 2. Dia akan ambil 2 baris. Jadi itu fungsinya row span. Berikutnya ada call span. Kalau call span dia horizontal. Dia akan mengambil 2 tabel secara horizontal. Kemudian di sini ada v-align-nya top. Jadi fungsinya itu adalah top, di atas. Kalau v-align-nya middle berarti dia akan berada di tengah dengan nilainya cell 1. Kemudian di sebelahnya itu ada t-weight itu 100 cell 2. Kemudian kita TR, kemudian TR lagi dengan TD 100 cell 2. Jadi di sini sangat jelas fungsinya row span dengan call span. Kalau row span dia ke bawah, sedangkan call span itu vertikal. Kalau row span itu adalah horizontal, vertikal. Kalau row span vertikal, sedangkan call span itu horizontal. Kemudian kita lanjut. Di sini Anda lihat ada atribut row span 2. Ini berguna untuk menggabungkan 2 baris menjadi 1. Jika Anda ingin menggabungkan lebih dari 2 baris, ubah saja nilainya. Misalnya menjadi 2, menjadi 3 dan seterusnya. Jika sudah paham, silakan untuk mencoba kode berikut ini. Jadi ini kita ketik lagi di notepad. Kemudian kita simpan dengan nama misalnya tabel 4.html. Jadi kode ini diketik di notepad, kemudian disimpan di folder yang telah dibuat. Jadi di sini kita menggunakan tabel bordernya 0, width-nya 200, cell padding-nya 2, kemudian cell spacing-nya 1, background-nya hitam. Kemudian TR. Di sini TD weight. Itu background-nya warnanya ini. Itu bold, isinya itu header. Kemudian TD. Jadi untuk warna ini itu boleh menggunakan color crop. Jadi Anda tidak perlu susah-susah untuk menghafal kode warnanya. Nah, seperti ini. Jadi warna ini akan menjadi warna seperti ini kalau kita copy di color crop. Kemudian di sini kita tadi membuat tabel dengan weight atau lebarnya itu 200. Jadi di sini kita bagi misalnya 100 kiri 100, kanan 100. Jadi kita buat dulu garis seperti biasa, kemudian
TD white-nya itu 100, elect-nya center, dan background-nya itu warna hijau muda, kemudian value-nya header. Begitu juga dengan di bawahnya sama. Berikutnya kita buat garis lagi satu, kita akan menulis dua kolom lagi, membuat dua kolom, yaitu left dengan right dengan warna abu-abu. Seperti biasa sama dengan contoh di atas, kita buat lebarnya itu 100, kemudian vertikalnya itu top, vertical alignment-nya top, kemudian background color-nya itu warnanya abu-abu dengan isinya kiri atau left. Begitu juga dengan right, hampir sama. Kemudian kita buat lagi garis, kemudian kita bikin lagi kolom dengan weight-nya 200, vertical alignment-nya top, call span 2. Jadi dia call span 2. Dia secara vertikal. Kalau tadi row span dia ke bawah, sedangkan call span itu dia horizontal. Call span 2. Backgroundnya warnanya putih, posisinya center. Jadi dengan isinya table is not cool, table is not cool. Berikutnya kita buat garis, kemudian kita buat lagi kolom dengan lebar 200, vertical elect-nya itu top, kemudian call span 2 sama seperti di atas. Kemudian but is not easy, itu merupakan isinya. Setelah itu kita tutup garisnya, kemudian kita tutup juga tabelnya. Nah, kemudian disimpan dengan nama misalnya tabel 4.html. Kemudian buka dengan browser kesukaan Anda. Jadi maka hasilnya itu adalah seperti berikut ini. Nah, di sini ada latihan. Jadi ketik kode berikut di notepad, kemudian pahami masing-masing fungsi dari kodenya. Nah, di sini Anda boleh merubah-rubah kodenya agar Anda dapat mengerti mengenai pembuatan tabel menggunakan bahasa pemrograman HTML. Jadi apabila Anda mengetik kode ini, maka hasilnya akan seperti ini. Jadi Anda di sini boleh merubah nilainya sesuai dengan tag-tag, fungsi dari tag-tag yang sudah kita bahas pada materi sebelumnya, pada di atas tutorial ini. Jadi di sini atributnya atau nilainya boleh dirubah-rubah. Jadi seperti ini. Jadi pada saat Anda ketik di notepad, maka hasilnya kurang lebih seperti ini. Kemudian Anda boleh merubah-rubah nilainya. Jadi setelah rubah, kemudian di save, kemudian lihat apa yang terjadi, kemudian pelajari agar Anda lebih paham mengenai cara pembuatan tabel dengan menggunakan bahasa pemrograman HTML. Jadi kalau dibuka ini dengan menggunakan web browser, hasilnya seperti berikut ini. Oke. Jadi materinya boleh di-download di sini di www.aktama.com. Kemudian boleh juga dibaca melalui Google Docs di sini. Oke, untuk tutorial membuat tabel cukup sekian. Kita berjumpa lagi pada pertemuan berikutnya, yaitu kita akan membuat website dengan menggunakan CSS atau Cascading Style Sheet. Jadi dengan CSS ini nantinya website kita akan lebih menarik. Oke, sekian dan terima kasih.